Itulah yang diimani oleh umat Islam dan yang dikatakan oleh Tuhan kami gitu. Tuhan kami ini mempunyai sifat mustahil. Kalau sudah maha besar, mustahil maha kecil. Kalau sudah maha suci, mustahil maha najis. Sekarang kalau menjadi manusia, kecil iya, najis iya. Kenapa? Karena manusia ada lubang-lubang. Semua lubang itu tempat pembuangan kotoran. Buat apa Tuhan menjadi manusia yang punya lubang kotoran? Buat apa kepentingannya? Kan ke situ. Jadi bukan perkara bisa nggak bisa, Sinaga, tapi perkara pantas nggak pantas. Ke situ, Mabre. Gini bang, Ya. gimana ya bilang? Karena kan Tuhan ciptakan manusia. Baru kan karena dimakan manusia dari buah ini jadi berdosa. Tuhan bisa aja Tuhan memusnahkan manusia kan, bisanya kan? Bisa aja Tuhan memusnahkan manusia. Bisa. Tuhan itu bisa berkehendak apa saja. Iya, baru karena Tuhan ini masih sayang, setelahnya diberilah kesempatan, setelahnya makin banyak manusia baru tidak mempercayai lagi Tuhan gitu. Bertahap-tahapnya Pak larang. Jadi Tuhan itu sendiri lah datang, istilahnya dia berkata. Jadi perkataan dia menjadi manusia, itulah Yesus itu bang. Nah ini yang gue bingung gitu. Ini kan manusia ya, manusia ini nggak percaya Tuhan sehingga Yesus datang supaya manusia percaya, kan gitu ya? Iya. Nah kenapa cuma di Yerusalem? Kenapa nggak keliling Nusantara, Amerika, Cina gitu, ke Turki, ke Persia? Kenapa cuma di Yerusalem? Nggak ada orang di bumi yang lain? Gini. Karena kan Gimana? manusia pertama kan di tanah Timur Tengah, hanya tentunya entah bagian Arab, entah bagian Yerusalem. Abad pertama, ketika Yerusalem udah ada kehidupan, di Cina udah kekaisaran, dinasti Han. Abad pertama itu lebih maju Cina. Nah, kenapa Tuhannya nggak ke Cina? Kenapa diem di Yerusalem aja? Ini salah satu kelemahan ketika Tuhan menjadi manusia. Itu satu, Sinaga. Sekarang gue kasih tahu lagi. Ketika Tuhan menjadi manusia ya, ini gue lihat dari cerita narasi Kristen, untuk menyebarkan ajaran kasihnya, ini Tuhan yang menjadi manusia menyuruh manusia lagi. Loh kalau ujung-ujungnya nyuruh manusia nyebarin ajarannya, ngapain dia jadi manusia di awal? Manusia di awal. Coba dipikir. Dia udah jadi manusia, ya udah dia aja yang keliling dunia gitu kan, menyebarkan saya Tuhan, ini ajaran saya, terima. Kenapa dia? Aduh, waktu saya sudah tidak banyak lagi, sudah saatnya saya ke surga, kamu yang melanjutkan. Jadi nanti orang-orang nyebar ke Cina, ke Persia, ke Brazil, ke Amerika. Woi, ada Tuhan lo turun di Yerusalem lo, gitu. Dia ngajarin ajaran kasih. Nggak ke sini dia, nggak. Kenapa? Cuma 3 tahun katanya. Oh, gitu Sinaga. Itu salah satu kelemahan konsep Tuhan menjadi manusia gitu. Bumi gede, jadi manusia 1 titik doang diem. Sedangkan dalam Islam Tuhan mengutus nabi-nabinya di seluruh wilayah. Dalam Islam Nabi ada 124.000. Level di atas Nabi Rasul 313. Sehingga semua manusia itu tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu satu. Ikuti perkataannya. Semua nabi pesannya sama. Ini baru konsep yang universal, melingkupi semua manusia. Itu yang sempurna. Gitu. Sampai sini nangkap Sinaga? Nangkap. Oke, saya belajar lagi. Nanti kita berbincang lagi Bang ya. Terima kasih. Oh, udah mau turun. Walah. Baru mulai. Yang lain nanya lagi yang lain. Tante Mika kenapa? Tante Mika. Oh iya. Aku mau satu pertanyaan aja. Tadi kan Tuhanmu bisa jadi apa aja. Bisa nggak Tuhanmu jadi iblis? Untuk apa? Untuk menyelamatkan iblis dari dosa. Iblis dari dosa. Dia nggak mau Mikana, soalnya Mika, Tuhannya cuma milih menyelamatkan manusia, bukan malaikat yang berontak. Soalnya Tuhannya cuma sayangnya sama manusia doang. Belum nyampe saya ke situ. Oke. Berarti logikanya menurutmu bisa apa tidak?
Belum nyampe. Belum nyampe ke situ. Oke, belum nyampe ke ku situ. ganti sebelum turun ku tambah lagi pertanyaannya satu lagi. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan Tuhan lain selain Dia? Tuhan menciptakan terlalu. Tuhan itu satu loh, satu nih Tuhan itu. Sama Ya bisa nggak Dia Tuhan menciptakan? Gini, Tuhan itu satu. Kan nggak maha bisa ngapain, bisa ngapa saja, apapun bisa dilakukannya. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan Tuhan lain selain Dia? Bisa nggak Tuhan ini menjadi iblis untuk menyelamatkan iblis? Menyelamatkan iblis. Logika macam apa iblis menyelamatkan iblis? Ini pertanyaannya Ya. apa ini? Tuhanmu menjadi manusia. Dengar dulu. Manusia berdosa. Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, iblis juga berdosa. Kenapa Tuhan tidak menjadi iblis agar menyelamatkan iblis? Kan iblis itu berdosa karena mengkhianati Tuhan ya, istilahnya dia iblis ingin menjadi Tuhan, istilahnya jika di atas Tuhan, makanya kayak gitu. Manusia kan hanya Di kesusahannya mana Tuhan. iblis ingin menjadi Tuhan? Ya, Mikael. Iya, siapa itu? Kapan deh? Kapan dia mengatakan dia ingin menjadi Tuhan? Gak ada. Gini loh singkatnya dalam Trinitas, tiga Tritunggal. Pernah dengar nggak, Bu Tante Mika? Iya, tahu aku itu tahu. Ya, yang aku tanya kan Tuhanmu bisa jadi apa aja untuk menyelamatkan manusia. Bisa jadi apa aja. Ya, kamu pun mengatakan tadi Tuhanmu jadi bisa nggak buat apa? Karena memang nggak tahu buat apa, ngapain ya kan? Nah, Tuhan jadi iblis bisa nggak untuk menyelamatkan iblis? Kan ciptaannya juga itu. Kan iblis memang untuk nerakanya iblis. Memang untuk neraka iblis. Ya. Baru jadi nggak ada lagi nanti neraka. Baru kemana ada orang-orang jahat. Berarti Tuhanmu menciptakan iblis untuk di neraka gitu. Aduh, jahat banget nih Tuhan nih. Sama iblis kejam banget. Padahal iblis muji dia loh. Aduh, parah nih Tuhan. Kan Jahat banget nih Tuhan. iblis lah yang berkuasa atas neraka. Jadi sama kalian nggak Wah, ada iblis. iblis diciptakan buat menguasai neraka ternyata. Ya. Saudara, Jadi siapa yang menguasai neraka? Menurut Uniripa. Siapa yang seluruh menguasai alam neraka? semesta ini yang menguasainya adalah Allah. Masa iblis punya kuasa? Aduh, parah nih. Berarti iblis di neraka nanti, wah, aku adalah raja di sini. Wow. Konsep Aku konsepnya tanya mirip ini, ya. aku tanya Mirip ini. Hades. Jadi Mirip si Mirip ketika Zeus sama iblis, Hades ya, Zeus sama Iya, Hades iya. cocok. ketika iblis menguasai neraka, apakah bisa Tuhan masuk ke neraka, datang ke sana atau jalan-jalan? Izin dulu lah, iblis Mika. Itulah Kristus mati. Mati kan itu sebab mati baru dikalahkannya kematian itu. Neraka itu termasuk kematian juga. Butuh 3 Mati hari itu ngalahin adalah iblis. Upah Ya. dosa baru dikalahkan Yesus. Enggak, dosa aku itu. tanya, Tuhanmu itu sekarang kan neraka itu kan dikuasai oleh iblis. Bisa nggak Tuhanmu masuk ke dalam neraka ini? Ya itulah yang tadi. Bisa lah. Bagaimana caranya? Ya Yesus mati baru hidup lagi. Berarti dikalahkannya neraka itu. Oke, berapa lama dia mengalahkan neraka itu? Tapi 3 hari dia bangkit. Berarti neraka ini berat mengalahkannya ya, butuh waktu 3 hari Tuhan untuk mengalahkan neraka ya. Kalah Mak Penjer nih. Pantes ada ini, Mika, pantes ada apa? Perang naga di sorga itu kan? Mungkin salah satunya itu turun ke neraka tadi. Perang naga itu. Lanjut. Ya, coba aku tanya, begitu beratkah bagi Tuhan untuk mengalahkan neraka, butuh waktu 3 hari bagi Tuhan untuk mengalahkan neraka? Enggak gitu Mika. Soalnya kan kata si Jeki Sembiring kan pada hari Sabat Tuhannya istirahat. Iya, Gitu kan? ya kemarin itu. Iya kemarin itu. Iya. Jadi sebenarnya Tuhannya Kristen ini mengalahkan iblis di neraka itu cuman 1 hari. Cuman karena hari Sabat Iya. libur, ya besoknya pun dicampur libur. Jadi Tuhan mengalahkan beristirahat, break time. Jadi ngobrol sama Ini iblis, ya. cerita-cerita. Kok mirip ini ya? Kalau misalnya 1 hari itu kok mirip dengan pola perhitungan waktu di bumi ya, 24 jam 1 hari doang. Iya, coba saya tanya nih ke Sinaga nih. Lanjut. Kamu terima Tuhanmu membutuhkan waktu 3 hari untuk mengalahkan iblis gitu? Berat banget ngelawan iblis gitu. Ya memang dalam tertulis. Caranya
Kristus duluannya dihina, kami dihina. Apalah, memang Kristus dihina duluannya. Kami dia pun udah Yang biasa. Gitu. kok merasa dihina nih? Saya mau Enggak. tanya, menurut Dihina kamu Tuhan, istilah- Yesus itu 3 hari butuh melawan iblis. Sekuat itukah iblis sehingga Tuhanmu saja butuh waktu 3 hari mengalahkan dia gitu? Gimana membilangkannya? Kamu terima itu Tuhanmu harus butuh 3 hari ngelawan iblis gitu? Si Kores saja Sebetulnya nampar kalau- iblis mungkin 3 menit pingsan iblis sama dia. Ini Tuhan 3 hari butuh waktu gitu. Mirip ini ya, Ciat perang ciat Avenger ya, ciat sedangkan ciat Thanos. ciat ciat. Ya kan Iya juga, ciat mirip ciat perang nih 3 Avenger. hari gitu. Ya jadi Iya. 3 hari dia melawan iblis di neraka itu, di alam maut itu ya. Mungkin hari pertama tonjok-tonjokan, hari kedua tampar-tamparan, hari ketiga mungkin timpuk-timpukan. Ah menang gua kata Tuhannya kan. Udah gua selesai balik. Butuh 3 hari buat Tuhan melawan iblis. Kuat juga iblis ini ya. Mirip Kekuatan ini dari loh, mana film itu? apa? Film Avenger itu loh gitu kan. Sama perang sama Thanos itu kan. Tapi terserah lah, nggak apa-apa sih kalau memang kamu Ini apa percaya ya Kores Tuhan kasih itu dalil aja Al-Maidah 17. Memang bahasa apa memang? itu Tuhannya orang Kristen ini butuh 3 hari buat ngelawan iblis. Bukan 3 hari memang. Kalah iblisnya. Itu udah memang tertuliskan. Memang Katanya Yesus sih kalah. harus mati 3 hari. Tapi dalam gini-gini. Terus kenapa masih ada orang jahat? Hah? Tapi Jadi begini. iblis berkuasa atas orang jahat. Orang jahat berarti iblis sedang menguasainya. Udah Contohnya, dikalahin Yesus katanya. iblis berkuasa. Katanya udah dikalahin Yesus iblisnya. Kok masih ada kuasa dia? Ah, ini tuh apa? Sampai beres nggak sih gitu loh? Kenapa nggak Memang nggak beres? ada. Memang kalau dibahas sebetulnya tadi nggak ada memang beresnya ini semua. Tapi Ada beres. Lah kalau nggak ada beres yang ngapain ke dunia orang mati Yesusnya? itu untuk membuktikan itu Tuhan dan hidup seperti Yesus. Paham gak sih, Bang? Membuktikan ya yang namanya Tuhan kan ketika berkata maka terjadi gitu kan. Nah ini kenapa nggak berkata aja iblis kamu kalah, tidak ada lagi iblis gitu kan udah beres iblisnya. Ini iblisnya masih ada sampai sekarang. Tapi untuk mengadili orang yang masuk neraka, masuk surga, kalian percaya juga kan surga neraka? Iya cuma iblisnya nggak mati, buat apa dia ke dunia orang mati kalau gitu? Untuk membuktikan dia bisa berkuasa dalam dia menguasai, misalnya iblis masih di bawah dia gitu loh. Untuk membuktikan berkuasa terhadap iblis. Lah iblisnya masih berkuasa sekarang. Itu lagi alah cuman kurang belajar aku ini. Susah ya. Itulah maksudnya gitu loh Mabre. Apa ya banyak doktrin-doktrin dari kekristenan yang kalau dikatakan itu terdengar indah, tapi kalau dikritisi ternyata nggak final, nggak komplit, nggak beres. Maksudnya nggak selesai ceritanya gitu tuh, mengambang kayak gitu. Ini gue balik ke Islam ya, gue balik ke Islam. Nabi Muhammad SAW 13 tahun kena persekusi oleh para kafir-kafir pagan Quraisy, 13 tahun, bukan 3 tahun. Lalu kemudian di 10 tahun terakhir maka Islam membalikan keadaan dan berhasil menyatukan bangsa Arab, satu jazirah Arab dalam satu agama Islam. Setelah itu Nabi wafat. Jadi wafatnya Nabi menandakan Islam sudah final, sudah beres, sudah bisa diimani oleh semua manusia. Itu pertandanya Nabi wafat. Artinya misinya sudah selesai, kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dalam doktrin Kristen gitu kan, Yesus mengalahkan maut, Yesus naik ke sorga, mautnya masih ada. Yesus ke dunia orang mati, mengalahkan iblis, iblisnya masih ada. Gimana dong? Gimana? Gitu. Tuhan turun ke dunia, mati dari kayu salib gitu kan, menebus dosa manusia, dosa masih ada. Memang masih ada dosa. Gak beres semua. Manusia lah. Yesus disalib, mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia, bukan? Iya. Sekarang dosa kok masih ada? Tapi Kok dosa masih gimana? ada sekarang?
karena masih belum semua orang belum percaya ke Kristus, makanya masih ada dosa. Artinya percaya yang menebus dosa itu, bukan penyaliban. Iya. Lah, Harus percaya. ngapain disalib kalau gitu? Tinggal percaya aja udah kelar, nggak perlu ada penyaliban. Ya. Logikanya gini loh. Dalam Kristen hiduplah seperti Yesus, itulah istilahnya. Kasihilah musuhmu gitu. Jualah segala hartamu. Jualah. Udah dilakukan, jualah segala harta. Abang udah lakukan? Lo gua bukan Kristen. Oh. Gini lah aku tanya satu. Gimana? Abang benci nggak nengok orang Kristen? Benci nengok orang Kristen. Kalau Kristen enggak sih, benci enggak ya. Cuman ada sebagian penghujat itu kebetulan agamanya Kristen gitu loh. Sehingga gua minta maaf kalau misalnya ada penghujat-penghujat yang kebetulan dari Kristen bubuk jadi abon di hadapan Kores. Gue minta maaf itu. Iya, Ya. bisa. Semua biasa gitu. Itulah karena Ya, jangan dibiasain dong, biasa gitu. Jangan dibiasain. enggak, maksudnya biasanya ceritanya namanya manusia memang gitu wajar. Tapi kalau bisa itulah beratnya ajaran Kristus itu supaya tidak membenci yang seperti itu. Apa? Beratnya apa ya? Gua ketemu Kristen menghujat nabi kami, nabinya Islam pedo, tuh yang kawin gitu. Kristen yang bilang itu kebetulan. Terdia. Cuma gue bingungnya kayak gini gitu, karena kan apa ya namanya tuh? Kalau nggak salah orang-orang Kristen itu berkata itu dituntun Roh Kudus gitu. Iya, tapi Masa Roh Kudus menuntun kalian berkata-kata menghujat kepada agama lain? bukan, tapi ada iblis. Sekarang diri kita pun, diri kau kan kayak abang lah, abang pun pasti contohnya dari, bukan jangan dulu dari agama, dari apa, lawanlah dirimu sendiri dahulu gitu istilahnya. Kayak nafsu abang lah, itu diri abang sendiri Takluk sama gua. kan. Nafsu gua takluk sama gua. Bisa Karena gua takluk, takut sama takut Bisa. Tuhan gua. Bisa lah. berarti abang nggak berdosa Apa kalau sih gitu. apa misalnya? Apa misalnya contoh kayak gini? Misalnya kayak gini apa? Mabok alkohol haram nggak gua lakuin. Takluk tuh diri gua sama gua. Berzina haram nggak gua lakuin. Takluk diri gua sama gua. Apa? Mencuri. Oh, gua nggak mencuri, nggak gua lakuin. Takluk diri gua sama gua. Jadi apakah gua perlu Tuhan turun ke bumi menebus dosa sehingga gua tidak berbuat dosa lagi? Nggak perlu. Karena dengan diri gua yang takut dengan perintah Tuhan, maka gua pun terhindar dari segala dosa-dosa besar. Kayak gini lah, pernah nggak Apalah? abang contohnya kilap nggak pernah kilap. Khilaf. Dalam Islam aku nggak tahu kilap, tapi orang Iya, khilaf itu Nggak sadar diri. perbuatan yang kita lakukan secara nggak sadar sehingga merugikan orang lain. Ya pernah lah. gini bang, di itulah kalau abang hilap berarti iblis sedang berkuasa dalam abang, itulah kilap menurutku istilahnya. Di situ Nah, iya kalau dalam Islam kan konsepnya memang iblis ini akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Nggak ada konsep di pertengahan zaman manusia ini iblis ditaklukkan dan kalah, itu nggak ada. Memang iblis itu ditangguhkan sampai akhir zaman menjadi ujian bagi manusia. Itu dalam Islam. Tapi kalau dalam imannya Sinaga, iblis ini ketika Yesus mati, 3 hari dia di dunia orang mati, memusnahkan iblis, bukan memusnahkan istilahnya. mengalahkan iblis. Begini loh. Mengapain? Kan pernah nggak abang dengar Yesus berkata gini, contohnya, Apa? akulah hidup dan jalan kebenaran, yang gitu. Akulah Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul? betul. Mau disembah jalannya? Itu membuktikan itu contohnya. Yesus itu hanya apa? Hanya Jalan. Yesus hanya jalan. Yang disembah, tujuan dari jalan ini membawa kalian kemana tujuannya? Kepada Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan. Inilah hidup yang kekal, mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang Engkau utus gitu. Tapi Sinaga Bonor, kalau memang mau menyembah si jalan ini, sang jalan ini, Yesus Kristus, gue sebagai muslim menyarankan menyembah sang jalan ini di pinggir. Bukan. Jangan di tengah.
Karena kalau kalian menyembah jalan di tengah, takutnya kegeleng sama yang pakai jalan gitu. Gini lah, aku tanya lah bang. Boleh tanya yang banyak mah bre. Oke. Kita sharing-sharing aja nih ya. Menurut abang, apalah Menurut saya doa. Doa. Iya doa itu aja. Apalah doa? Doa itu kalau itu dari bahasa Arab doa. Artinya itu kalau nggak berseru meminta. Meminta. Terus Udah. meminta. Pertanyaannya gini, saya yang bingung ini sama orang Islam lah kan. Aku Iya. bingung mau bertanya nih. Kenapa lah doa-doa Islam harus dihafalkan? Contohnya doa makan contohnya harus dihafal. Contohnya kan terima kasih. Kami kan nggak dihafal-hafal, berarti meminta, mengucap terima kasih, meminta kepada Tuhan. Baru kenapa harus dihafal? Kan doa itu meminta dari hati. Baru ngapain dihafal kalau memintanya? Kan doa meminta untuk Tuhan. Ngapain dihafal? Itunya mau aku tanya. Kenapa lagi dihafal? Oke, mantap pertanyaannya. Doa dalam Islam ada sebagian banyak itu dihafal. Contoh misalnya doa mau makan, doa mau tidur, doa mau masuk kamar mandi, doa mau keluar rumah gitu kan. Banyak kali doa ini. Ini menandakan Islam itu sempurna. Sampai hal-hal kecil itu aturannya langsung datang dari Tuhan. Bukan kita inisiatif sendiri, bikin sendiri gitu. Tapi doa tadi meminta, contohnya ke abang lah. Adakah doa mau pergi jalan, contohnya mau pergi ke satu tujuan, ada doanya bang? Ada lah. Misal contoh kita mau keluar rumah, kita yang simpel-simpel aja lah. Misalnya kita mau keluar rumah, Bismillah, sudah sampai tujuan, Alhamdulillah. Melakukan hal yang tidak kita sadari itu adalah dosa, astagfirullah. Itu semua kan doa, mengingat kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi doa itu selain legitimasinya kami datang langsung dari Tuhan, bukan bidat gitu kan. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan Islam, yang pertama kita ingat Tuhan dulu. Yang pertama kita ingat Tuhan dulu, Sinaga Bono. Ya memang Ada doa yang nggak sama ya. Ada misalnya contoh kita ingin kesembuhan bagi penyakit kita yang spesifik orang gitu kan, sakit, atau doa pengen kaya di umur berapa. Ya ada doa-doa yang kita sendiri yang bikin sesuai nurani kita gitu. Cuma banyak doa yang sudah Nabi kita tuntun untuk kita, sehingga apa? Sehingga memudahkan bagi kita untuk mengingat Allah, berdoa dan meminta kepada Allah. Gitu, Bre. baru gini bang, ada lagi pertanyaanku. Silahkan. Kalau ngaji lah, baca Al-Quran kan, baca Al-Quran. Iya. Kan Al-Quran itu kan perintah Tuhan, ya aku bilang perintah Tuhan itu kan. Al-Quran kitab suci. Di dalamnya ada perintah Tuhan, ada kisah-kisah nabi-nabi, ada hikmat. Ya. Ya, pokoknya cerita Tuhan tentang perintah Tuhan lah gitu kan. Ya. Baru dari mana lah contohnya orang mengaji dapat pahala, sedangkan dia hanya membaca perintah Tuhan dan tidak memahami. Apalagi kita orang Indonesia kan mana semua ngerti bahasa Arab. Cuman ceritanya dapat pahala? Loh itulah keenakannya Islam, Bre. Nabi kami mengajarkan gitu. Bagi yang membaca membata-bata, mereka akan mendapatkan pahala 1. Yang lancar dapat 2. Ya. Belum selesai. Kemana dia menjalankan perintah Tuhan, tapi dia sendiri tidak mengerti apa yang diucapkan Tuhan. Kan kita orang Indonesia mana bisa mengerti semua bahasa Arab. Nah, ini dalam Islam itu gitu. Kami belajar itu bukan sok tahu sendiri. Enggak. Lu punya kitab Al-Quran, lu membaca gitu, lu menghafal, tapi pengajarannya datang dari guru, ustadz, syekh, maulana, habaib, dari guru. Nama sistemnya apa? Talaki. Lu belajar mata ketemu mata, guru ketemu murid. Bukan lu baca lalu lu mengerti lalu lu menyimpulkan sendiri, oh begini maksudnya. Nanti kita menjadi 40 ribuan denom kalau kayak begitu. Ilmu dalam Islam harus bersanad, harus ada gurunya, jelas dari siapa. Baru gini lah contohnya. Kalau contohnya kayak aku lah, contohnya aku jadi guru, karena orang tak paham
Kuda bodohi contohnya misalnya aku bertanya nih. Nggak bisa. Kalau umat Islam pasti bertanya, lu guru agama, iya, siapa guru lu, ditanya nanti. Sinaga Bonor siapa gurunya? Ilmunya harus bersanad, ilmunya tuh harus sampai kepada sahabat, kepada Nabi Muhammad SAW. Nyampe nggak lu? Gitu. Makanya kalau misalnya orang awam ya baca nggak ngerti gitu, ini maksudnya kemana, ya belajar ke guru, jangan lu sok tahu sendiri gitu kan. Kalau misalnya sekarang kayak gini, misalnya Sinaga, gue balikin ke Bible lu baca, lu paham? Paham Bible, paham? Masih banyak yang nggak Nah paham. sekarang kalau paham, lu paham terjemahannya atau paham bahasa aslinya? Terjemahannya memang kami kan Ya kalau gitu semua agama juga paham terjemahan. Bahasa aslinya lu paham nggak? nggak paham. Itu dia. Ada guru yang mengajarkan lu nggak soal bahasa aslinya? Nggak tahu, tapi nggak tahu. Itu dia gitu. Itu bedanya sama Islam. Kami bahasa aslinya dikasih plus gurunya gitu. Kalau terjemahan doang nggak usah pakai guru. Sekarang kayak gini ya, coba ini kita lihat 6 agama, 4 yang gua tahu, yang kitab sucinya, Hindu, perhatikan Sinaga Bonor, Hindu, Weda itu bahasa kitab sucinya Sanskerta, ada di dalam kitab sucinya, pakai bahasa Sanskerta, lalu disandingin terjemahan. Buddha Tripitaka, bahasa kitab sucinya bahasa Pali. Ada itu bahasa Pali di kitab sucinya, lalu ada terjemahannya. Islam Al-Quran, bahasa kitab sucinya bahasa Arab, ada terjemahannya juga kan. Sekarang Kristen dan Katolik, kitab sucinya langsung terjemahan, bahasa aslinya kemana? Istilahnya contohnya aku ngomong sama abang bahasa Inggris, abang bisa berarti bahasa Indonesia, ngapain aku ngomong bahasa Inggris kayak gitu loh Pak, kayak gitu. Lu sama gua ngobrol lagi belajar agama atau lagi ngobrol di warung kopi? Bukan gini Bang. Bukan, maka dari itu nggak nyambung kalau lu sambungin ke gua. Ini kita kalau belajar agama dari kitab suci, bukan gini, gitu kan? Bang. Tapi terjemahan toh kayak gitu. Gimana lu mau ngerti apa yang benar-benar diucapkan oleh tokoh-tokoh dalam di kitab suci? Kalau lu pakai terjemahan, ini maaf ya, Yesus kan nggak lahir di Betawi. Iya nggak? Artinya dia ketika berbicara bukan pakai bahasa Indonesia. Iya betul. Betul kan? Nah sekarang bagaimana lu mau mempelajari apa yang benar-benar Yesus katakan kalau hanya patokan terjemahan, lalu menganggap dengan gegabah diri lu paham gitu loh. Kok gegabah sekali bilang lu paham? Gua kira orang Kristen bilang paham itu dia ngerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Gua kira ke sana. Ternyata cuma paham bahasa terjemahan. Tapi kan contohnya gini lah, kayak tadi juga bahasa terjemahan samanya, contohnya Bang gini, samanya arti air sama water. Baru bahasa aslinya contohnya bahasa apa kita buat? Oke, sini gue bahasa aslinya gue kasih contoh sini ya. Yohanes 14 22 ya. Tunggu ya, Yohanes 14:24. Di sana ada frasa, ada klausa Allah itu roh. Tahu itu pasti denger ya di ini ya. Iya kan, denger ya. Nah, sekarang bahasa aslinya tahu nggak apa? Tahu nggak bahasa aslinya? Nggak tahu kan? Gue kasih tahu. Dia bab perjanjian baru pakai bahasa Yunani. Dalam bahasa aslinya semua manuskrip nema otheos. Nema otheos, nema ruh. O definite artikel, theos Tuhan. Jadi harusnya roh Tuhan. Kok di terjemahan jadi Allah itu roh? Paham lu? Paham nggak? Allah itu. Nggak paham. Enggak Kata paham. terjemahan. Maksud abang kan jadi berbeda gitu maksud abang kan maksudnya. Betul gitu, karena lu pakai terjemahan. Maksud inti dari segala inti yang gua mau katakan, jangan gegabah ngomong paham kitab suci, tapi lu taunya dari terjemahan. Jangan gegabah. Baru Gitu yang, Mabre. gini Bang, iya terus lanjut. Kalau Nah ini gua contoh satu lagi nih ya. Ini gua contoh, gua kasih satu lagi Sinaga Bonor. gantian. Tunggu, satu lagi baru lu ya. Ini gua kasih contoh satu lagi nih. Buat lu.
Lu tebak dalilnya di mana nih? Ini kitab suci lu, perjanjian baru, perkataannya Yohanes. Tebak ini di mana? NRK en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Di mana itu? Saya nggak ngerti bahasa itu. Selamat datang di kebenaran. Gua tekankan lagi, jangan ngomong paham kalau cuma terjemahan. Silahkan. Oke. Kalau ngomong paham, kalau cuma terjemahan, baru terjemahan yang Al-Quran itu dalam bahasa Indonesia lah. Udah pasti itu benar. Nah itu dia, terjemahan nggak akan pasti benar. Terjemahan nggak akan pasti benar. Tadi udah gua kasih gini, contoh. Berarti benar itu gini bang. Berarti benar itu contohnya kayak agama Kristen lah. Berarti cuma paham itu orang-orang sana lah. Sebaliknya juga agama Islam, orang Indonesia berarti mana ngerti, orang Arab orang yang berarti yang paham. Nah, bedanya Berarti kalau kita- Islam selamat gini, dalam Bang, pengertian, enggak, karena guru kami mengajarkan bahasa Arab dengan tafsirnya dan artinya. Bedanya di situ sama Kristen. Tapi begini loh, katanya terjemahan itu nggak benar, tapi kau bilang terjemahannya benar. Gimana cerita itu? Kurang Siapa lebih. yang gue bilang kayak gitu? Nah ini nggak nyampe ke sana. Kapan gue bilang gini, Bang. terjemahan itu Maksudnya benar? gini. Berarti terjemahan Al-Quran itu udah terjemahan dalam sosial. Berarti itu belum tentu berarti semuanya benar. Belum tentu benar, makanya kan ada revisi terjemahan kan. Berarti singkatnya Setiap gini, Bang. ada setiap kita masuk 5 tahun pasti ada revisi terjemahan untuk menyesuaikan kata-kata zaman modern dengan kata-kata klasikal di bahasa aslinya gitu. Makanya kalian ada LAI, ada ILT, ada Nasbre, ada FAYH kan gitu kan? Bukan bang, itu kurasa dari zaman itu bang. Coba Bukan dari zaman itu. Bukan. Itu semua Jangan. tahun 2000 sampai 2010-an. gantian. Kayak Apa? banyak bahasa itu banyak muncul. Contohnya kalau dulu, contohnya kawan-kawan sekarang circle kan itu bahasa-bahasa zaman sekarang itu sana. Berarti menurut abang contohnya bahasa itu di upgrade gitu. Kayak sekarang lah, dulu kan kawan-kawan, sekarang muncullah circle. Dulu mana ada circle? Tahun 80 Betul. Iya, itu salah satunya betul. Ini gua kasih contoh yang lebih parah. Ini terkesan provokatif, tapi memang kenyataannya begitu. Nanti kalian lihat di channelnya Kodonditan ada satu terjemahan lama dari Bible gitu kan. Di situ tertulis kontol. Dulu tertulis kontol gitu. Kalau kontol dipakai sekarang di terjemahan ini kan jatuhnya apa? Menghujat jatuhnya kan. Sekarang udah nggak ada lagi itu. Kontol itu kalau nggak salah udah diterjemahin burung sekarang. Ini bagian akademisi ya, bukan maksudnya mau ngehujat. Pin, serius, Pin? Yes, ada itu di Kodon ini nemu aja yang gitu-gitu. Di mana ditemukan? Serius, Pin? Ada. Di ayat apa? Ada sama Kayaknya Pak Dan C perjanjian ada lama itu. deh kayaknya. Ada Pak Dan C ada burung terjemahkan lak-lak yang dan mana? kontol kata Pak Dan C ada tahun berapa itu 19 berapa itu ya, ada Pak Dan C ada Kuntul. Burung kuntul. ini Tapi ini pakai O burung dia. kuntul. Oh Waduh. dia Waduh. Parah Parah Coba ada buktinya bang. Aku penasaran. Wah, dia penasaran. Tunggu, coba gue cariin dulu ya. Tunggu. Cari. Jadi gini loh, Bang Sinaga, maksudnya Bang Kores tadi, artinya di dalam memahami kitab suci itu original teksnya itu yang utama, bukan terjemahan. Itu maksudnya Bang Kores ya. Jadi terjemahan itu terkadang banyak kekeliruan. Dan ini juga diakui oleh Bang Aldo seorang Kristiani. Nah, jadi itu ya Bang Sinaga. Artinya bukan hanya terjemahan aja. Lanjut. Tapi begini sih menurut saya sih masalah agama ini. Itu sibuk Kalau dibahas banget. nggak ada habis. Sibuk banget sih ngurus-ngurus agama orang, mau dia sembah batu, mau jadi apa, mau jadi apa. Nah, nih. Jadi apa. Nah, Tunggu ya, ini gue putar dulu. Betul itu. Oh pasrah. Oke. Nih, terjemahan 1958. Lembaga Alkitab Indonesia. Mana? Ini burung lak-lak dan
Kontol tuh itu tulisannya. Kenapa? Dan kontol. Ini maksud gue terjemahan itu akan selalu Kontol. direvisi mengikuti zaman. Selamat datang di kebenaran. Itu maksud gue Sinaga. Jadi balik lagi seperti poin yang ingin gue katakan. Tunggu, kamera gue harus balik depan dulu. Nah, dia. Balik lagi seperti yang gue katakan dan gue tekankan sama lu ya. Kalau cuma ngerti terjemahan, jangan ngomong lu paham di depan Islam. Bukan gini loh. Itu, Bre. Terjemahan. Contohnya Kalian kenapa bilang kalian oh wah, percuma Islam gitu pakai bahasa Arab tapi nggak paham gitu. Bahasa Arab. Sesedikit-sedikitnya Islam paham bahasa Arab jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada Kristen yang paham bahasa Yunani. nggak sama aja nih itu contohnya kayak air. Oh, jauh dong. Bahasa Inggris. Jauh dong. Kalian tiga generasi dari kakek, bapak sampai ke Sinaga Bonor ini, gue yakin keluarga kalian nggak ada yang ngerti bahasa asli kitabnya. Sedangkan kami Muslim kami Muslim, walaupun yang paham sedikit, kami tahu Bismillah itu dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kami tahu sampai sana. Coba kalian, Yesus berkata, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahasa Yunaninya apa? Tahu. Itu dia. Tahu tapi betul Ibrani kalau artinya sama ya saat itu juga nih itu ceritanya. Tongnya itu dibilangkan. Jangan Ibrani, ini gua kasih satu. Yohanes 14:24. Nemahotheos kok terjemahannya jadi Allah itu roh. Nemahotheos, ho itu kan sang atau si. Kalau mau itu dalam bahasa Yunani bisa hina, bisa hoti. Dapat dari mana kata itunya? Kalau mau adalah pakai estin. Apa? Kata verb apa? Verb. Aduh, lupa gue. Jadi lupa gue. Pakai estin, kata kerja ganti ketiga. Alhamdulillah. Jadi gitu Sinaga maksud gue. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti, tapi banyak poin-poin yang ingin gue ajarkan, yang ingin gue jelaskan kepada lu supaya lu mengerti gitu, supaya lu ke-trigger untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi. Toh ujung-ujungnya kita manusia kan mati gitu kan. Toh ujung-ujungnya kita manusia mengharapkan segala perbuatan kita yang ada di bumi ini terbalaskan nanti di akhirat gitu. Sungguh sangat menyesallah seorang manusia ketika dia masuk ke dalam neraka yang paling hina selama-lamanya. Gitu sih Naga. Itulah dari gua yang bisa gua sampaikan. Oh, masih mau lanjut apa-apa? Enggak, dari kan aku hidup contohnya dari kawan-kawanku pernah bilang di Islam itu contohnya neraka jahanam tingkat tertinggi gitu kan. Baru tingkat 7, baru dibasuh di tingkat 7 bisa dari neraka bisa ke surga. Betul nih itu? Betul banget. Selama lu punya iman sebesar biji zarah sebagai muslim. Kalau lu kafir, no mercy. Bisa udah masuk neraka bisa lagi masuk surga, udah mati. Bisa. Iya, karena iman Islam itu membuat kita tidak takluk kepada neraka. Bisa gitu. Sekarang gini Sinaga. Dalam Kristen, ya karena gini Sinaga. Gue pakai analogi dulu deh, favorit gue. Lu kalau misalnya habis dari luar main futsal, baju lu keringetan, itu baju lu langsung taruh lemari pas nyampe rumah? Enggak lah. Kenapa? Berkeringat. Nah sekarang kenapa orang Kristen ketika dia dosanya banyak, dia percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, langsung masuk surga? Enggak langsung masuk surga bang. Itulah pemahaman orang abang. Enggak langsung masuk surga, kemana dulu kalau boleh tahu? Kan kita harus meyakini dulu, menjalankan hidup seperti Kristus dulu. Iya, nah sekarang dia mati dalam keadaan ngebunuh, korupsi, memerkosa gitu.
Kemana dia? Ya tetap jatuh ke dalam dosa. Kalau kayak betul ke neraka juga sih istilahnya. Ke neraka, ke neraka. Hmm. Tapi dia percaya Yesus Tuhan, nggak selamat ya? Misalnya bisa aja nih dibilang aku percaya ini tapi kelukan gak sesuai, sama juga bohong itu. Oke, Itu- jadi masuk neraka, dia kekal di neraka walaupun dia percaya Yesus Tuhan dan mati di kayu salib. Aku nggak Jangan tahu. jiplak, Aku jangan jiplak Islam, belum pernah. jangan jiplak Islam, lu Belum jawab. pernah. Nggak tahu aku belum pernah. Nggak tahu, belum pernah. Tuhan lu nggak menjelaskan berarti bagaimana konsepnya. Situ enggak yang ditulis penghakiman setelah. Nggak ditulis sama, Iya. inilah, ini salah satu Yang kelemahan ku tahu, Tuhan menjadi belum manusia tahu. gitu. Kurang tahu, itu yang ku tahu. Iya, itulah maksud gua. Terus ini Tuhan ketika dia di bumi ini ngajarin apa aja gitu loh. Kan gitu jatuhnya. Sih. Kasih bagian kehidupan setelah kematian enggak. Diajarkannya cuman itulah yang kan udah diajarkan contohnya kasih dalam. Tapi lu bilang nggak tahu tadi. Nggak tahu. Tapi lu bilang nggak tahu tadi. Itu dia. Sekarang gue jelasin yang Islam ya, karena Kristen nggak tahu. Gue jelasin yang Islam. Dalam Islam nih ya, gue Islam. Lalu kemudian Allah wafatkan gue gitu. Posisinya ini, ya Allah jauhkan hamba dari contoh ini gitu. Posisinya gue mati bawa dosa, belum bertaubat gue. Jadi ada dosa membunuh lah, misalnya membunuh Tritung kayak gitu kan, atau dosa gebukin Tritung, membuat Tritung sakit hati gitu. Mati gua, belum bertobat gitu. Gua ada dosa nih. Menurut lu pantas nggak gua langsung ke surga? Ada dosa? Bukan menurut kita semua memang nggak pantas kalau berdosa. Nggak pantas kan? Artinya nih dosa harus hilang dulu baru gua layak ke surga kan gitu. Iya. Nah, gimana cara ngilangin dosa? Posisinya gue udah mati. Gimana caranya? Nggak ada lagi kekal lah, itulah namanya binasa. Nah, kalau dalam Islam ini dosa yang ada ini ya lu dihajar di neraka sebagaimana baju kotor disikat, dijemur, disetrika. Dihajar lu di neraka. Lu nikmati dosa-dosa yang belum lu taubat, dosa-dosa di mana lu menyakiti orang lain gitu. Lu nikmati itu, disiksa lu di neraka. Kalau misalnya Bre, Sinaga, Bonar disiksa selamanya, padahal dosa lu bukan dosa menyekutukan Tuhan, ini nggak adil. Toh orang-orang yang dipenjara karena berbuat kriminal juga ada bebasnya kan? Iya nggak? Betul. Nah, sekarang neraka masa nggak seadil begitu? Tentunya neraka lebih adil dong. Oh ya udah disiksa, dia udah merasakan siksaannya, ya udah saatnya dia dibebaskan dari neraka. Itulah Islam gitu, logis di otaknya. Makanya banyak umat memilih Islam walaupun dia miskin, walaupun dia apa namanya banyak salah, tetap dia memilih Islam. Kenapa? Karena masuk di akal, di logika gitu. Ya lu coba bayangin lu ada dosa, masih ada dosa, belum dibersihin dosanya masuk surga. Najis dong surganya. Belum ketemu sama korban-korban di mana lu berbuat dosa, yang lu maling, yang lu pukulin gitu kan, yang lu kata-katain, kata lo, lu di surga Bre? Iya gue di surga. Kan lu ngata-ngatain gue, ya nggak tahu. Gue di surga aja ini enak. Wah nggak adil nih, nggak suka gue kayak gini. Kan gitu jatuhnya. Jadi balik lagi seperti yang gue katakan di awal, iman Islam membuat kita tidak takluk oleh neraka. Selamat datang di kebenaran. Gitu. Tapi, Waduh, aduh itu kalau di counter aduh gitu. Mau nanya jangan dulu aduh. Itu kalau kayak gitu artinya lu mau nanya otak lu udah ngejawab sendiri gitu ya. bukan ini apa harus hati-hati gitu ya. Enggak apa-apa, saya aman-aman silahkan. Apalagi yang lu masih sanksi dengan Islam, apalagi? Ya itulah. Tapi lu di Kristennya aja jarang-jarang ibadah, apa kabar di Islam ya? Apa kabar di Islam? Memang jarang, tapi aku tidak percaya. Soalnya Kalau di Islam percaya doang nggak cukup, lu harus ngebuktiin. itulah yang apa bilang tadi. Kayak gitulah juga lah sama Yesus, percaya doang, tapi perilaku nggak membuktikan. Kayak gitu juga nih tadi. Ya perilakunya kan cuma berbuat baik sama orang lain. Itu buat gua gampang banget berbuat baik sama orang lain.
Ada pengemis kasih makan. Gini bang, konsepnya gini. Berbuat baik sama orang lain apa susahnya sih? Enggak, ya apa susahnya? Enggak gini. Kalau Apa dong? begal sama begal berkawannya itu, tapi begal sama korban bermusuhan, harus bisa lah korban mengasihani begal ini, kayak gitu lah susahnya. Itulah makanya gue ini ada ide gimana kalau hukum pidana di Indonesia untuk orang Kristen diganti sama hukum kasih. Sehingga apa? Negara membantu orang-orang Kristen menjadi Kristen, menjadi lebih Kristen gitu loh. Itu susah. Nggak bisa, ada negara. Iya, negara ini ya seperti kita tahu sendiri. Iya kan enak ya kalau misalnya negara membantu Kristen menggunakan hukum kasih gitu kan. Iya nggak enak nggak? Jadi ketika Kristen kemalingan ngadu ke polisi, nah polisinya nanti bukan nyari barang yang dimaling, tapi polisinya bawa lu ke konseling gitu kan. Sabar Pak, ampunilah dia, berdoalah untuk kebaikan dia. Siapa tahu motornya Bapak lebih layak dia yang pakai daripada Bapak, kan gitu. Nanti dia ya gimana? Sebetulnya memang kalau menurut Tuhan harus bisa seperti itu. Iya harus bisa, makanya negara kalau misalnya negara berperan aktif membantu Kristen seperti itu kan lebih bagus tuh, iya nggak? Misalnya ada keluarga Kristen gitu kan, kepala rumah tangganya dibunuh, lalu keluarga Kristen ini mengadu kepada polisi, Pak, ayah kami dibunuh gitu kan. Nanti dari pihak kepolisian, oke masuk Bu, kita ke bimbingan konseling gitu, karena sudah diganti hukum pidananya dengan hukum kasih untuk kawan-kawan Kristen. Bapak, Ibu, anak-anak, adik-adik, Ibu sabar, ampunilah orang yang membunuh ayah kalian. Ya memang kalau bisa kayak gitu. Itu istilahnya kalau dalam Islam kok takdir namanya. Aduh bukan, kalau dalam Islam nggak begitu lah, Bre. Kalau dalam Islam ada kisos namanya. Apa takdir itu bang? Takdir. Kalau takdir itu ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan seperti itu, maka itulah yang terjadi gitu. Itulah mungkinnya takdirnya seperti itu. Tapi dalam Islam juga ketetapan Tuhan tuh nggak sesimpel itu. Ketetapan Tuhan, bukan ketetapan ya jatuhnya. Tuhan juga menetapkan syariat gitu. Nah ini yang nggak dimiliki Kristen. Syariat Islam melindungi hak-hak dari korban kezoliman. Kalau hukum kasih mikirin pelakunya toh, kalau hukum syariat Islam itu mikirin sama korbannya juga. Jadi korban mempunyai hak mendapatkan keadilan dari apa yang dia dari kerugian yang dia rasakan. Itu dalam Islam. Gue kalau lihat hukum kasih, maaf ya, kalau lihat hukum kasih gitu, fokusnya ke pelaku mulu. Korbannya gimana ini? Korbannya gimana? Contoh misalnya pencurian gitu kan. Pelakunya diampuni. Korbannya gimana korbannya? Masa si Kelvin ini nggak paham-paham sih? Kan Yesus udah bilang, dia itu datang untuk para pendosa, bukan untuk orang benar. Pesunda masuk surga. Jadi Yesus ini di mana dia bilangnya? Bentar dulu. Ada, Yesus datang untuk para pendosa. Jadi agama Kristen ini memang agama untuk orang-orang jahat, Pin. Terus korban dari kejahatannya gimana nggak diurusin? Kan ada ayatnya dalam 1 Petrus pasal kedua nomor 18 sampai 19. Coba baca. Coba terjemahkan menyimpulkan itu. Gimana menyimpulkan itu? Bentar dulu, saya ngomong sama Kelvin dulu. Nanti kamu sama Kelvin aja. Pin, kan ada ayatnya itu, Pin. Yang itu loh, Pin, 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Kasih karunia Tuhan itu kalau orang yang korban itu menderita, Pin. Jadi semakin menderita korban, itu Tuhan semakin sayang sama dia gitu. Makanya disuruh pikul salib. Tuh 1 Petrus pasal 2 nomor 18 coba. 1 Petrus pasal 2 nomor 19-nya, yang 19-nya. 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tuh. Jadi memang harus menderita kalau korban. Kalau penjahatnya nggak boleh menderita, yang penjahatnya dikasihi, Pin. Misal nih, Pin, si Sinaga ini kan penjahat koruptor, dia nggak boleh dilawan kalau dia jahat, harus dikasihi. Tapi kalau lu pas jadi korban, lu harus menanggung penderitaan itu, karena kasih karunia Tuhan kalau lu menderita. Ajaran Kristen kan memang ajaran untuk orang-orang jahat. Paulus jahat, coba pagan Romawi, semua orang-orang Romawi jahat. Jadi Kristen kan semua. Pokoknya kalau jadi jahat, pokoknya jadi Kristen deh. Makanya pesunda lebih dulu masuk kerajaan surga. Makanya si Kelvin ini nggak jadi Kristen. Soalnya lu nggak sejahat Paulus sih. Makanya lu kalau mau jadi Kristen jahat dulu loh gitu kok.
Kan Yesus bilang, aku datang untuk orang-orang berdosa, bukan untuk orang benar. Mana sih? Iya, membimbing. Lu lihat maksudnya aja itu. kesaksian murtadin, rata-rata tuh ada murtadin yang bilang, saya dulu mantan narkoboy, didatangin Yesus. Saya dulu mantan pesundal, didatangin Yesus. Saya dulu penipu, kata si Kace. Si Kace dulu nipu di Mekah, katanya di Arab dia nipu, langsung didatangin Yesus. Pokoknya kalau seandainya orang benar nggak didatangin Yesus, orang berdosa Nah, memang- baru didatangin Yesus. Memang begitu istilahnya. Contohnya, kalau Umi baik-baik saja sehat, ngapain datang dokter? Kalau sehatnya ngapain Makanya datang kan dokter? Yesus nggak mendatangi saya karena saya benar. Jadi yang orang-orang berdosa aja ya kan Yesus Kristen. Kalau saya benar mah mana mungkin Yesus jadiin saya Kristen? Karena agama Kristen ini untuk orang-orang berdosa. Makanya saya itu susah banget ketemu Yesus. Soalnya saya nggak seberdosa Silina Wijaya, Agatha, yang jadi pesundal. Kenapa? Pesundal itu lebih dulu masuk kerajaan surga. Buktinya Yesus waktu ada pesundal datang, apa kata Yesus? Siapa yang mau melemparinya adalah orang yang tidak pernah berdosa. Artinya dimaklumin. Jadi kalau kamu berzina mah dibebasin Yesus. Kalau kami nggak boleh. Pokoknya asik jadi Kristen. Pokoknya semua orang jahat itu bakalan Kristen. Lihat aja murtadin. Mantan narkoboy, mantan penjahat. Gitu. Udah siap Umi, udah siap. Sebenarnya saya ini lagi nggak diskusi sama orang Kristen, saya lagi ngomong sama Kelvin. Enggak, Kelvin ini kok bukan. pura-pura nggak paham gitu loh. Apa lupa ayat-ayat Yesus berkata, aku datang untuk orang berdosa, pesundal lebih dulu masuk surga. Gimana sih Kevin? Udah lanjut, Pin. Gua Ini nggak lagi diskusi sih, Nanda. Udah berdosa bingung. mana ya? Berdosa. Datang untuk orang-orang berdosa. Matius kah itu? Ya nih ayatnya, bentar. Oh, Matius 9:13. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, gitu ya. Bahkan kalau jadi Kristen aja kita harus membenci keluarga. Emang Kristen ini agama untuk orang jahat, Pin. Kalau korbannya nggak boleh ngelawan, Pin. Contoh Oh, ini tuh, Lukas jangan 15. melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau kau ditampar pipi kiri kasih kanan. Si naga ini kalau mamanya ditampar nggak boleh lawan loh. Itulah pemahaman Uni ini. Loh, Itulah pemahaman Uni. coba saya tanya. Itu kan ketika pemahaman Yesus Uni berkata, kan. bukan pemahaman saya, itu tertulis jangan melawan orang yang jahat kepadamu, kata Yesus. Sekarang saya tanya, boleh nggak ngelawan kalau ibumu ditampar di samping kamu? Kalau secara manusia memang tak boleh, tapi menurut Tuhan itu tak Loh, boleh memang. ajaran ini sebenarnya ajaran untuk manusia atau ajaran untuk hantu sih? Katanya secara manusiawi nggak bisa. Tapi ajaran Itulah ini untuk beratnya. manusia. Berarti ini Itulah ajaran nggak bisa dilakukan lah. Ngapain diajarin kalau nggak bisa dilakuin? Gimana sih? Itulah beratnya mengikuti Yesus Uni, biar mengerti Uni. Nah, berarti mengikut Yesus ini berat, betul? Betul. Sangat Kalau berat. memang kalian berat, ngapain Yesus mati buat kalian? Tuh kalian disiksa juga sama Yesus. Aneh aja. Ya sudah mati buat kalian, tahu-tahu dia suruh nyiksa ke diri kalian lagi pikul salib. Enggak. Kalau gitu ngapain dia mati? Ya Allah. Itulah susahnya. Makanya kami nggak mau jadi Kristen, susah banget. Udahlah di dunia menderita, surganya nggak punya apa-apa. Nggak enak jadi Kristen itu.